Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Snellius. Saya yakin kalian bisa membaca teorinya, mungkin menghafalkan rumusnya di buku-buku atau berbagai sumber yang lain. Tetapi saya ingin kalian memahami ya, tidak hanya sekedar menghafalkan. Nah, saya buatkan suatu skema supaya kalian bisa memahami. Kita coba bersama-sama ya. Nah, kita punya dua buah lingkaran ya. Di sini ada lingkaran kecil yang jari-jarinya R1. Nah, jari-jari R1 ini kita buat ya. Kita buat supaya R1 itu sama dengan nilainya sama dengan N1. N1 ingat-ingat indeks bias medium 1 ya. Nah, kemudian jari-jari lingkaran besar R2 itu kita buat nilainya sama dengan indeks bias medium 2 N2. Jadi misal ya ada cahaya datang dari udara masuk ke air, berarti N1-nya udara biasanya kita anggap sama dengan ruang hampa, maka berarti jari-jarinya R1-nya sama dengan N1, berarti sama dengan 1, kita anggap 1. Nah, kemudian misalnya R2-nya air ya, N2-nya air, ya, mediumnya 2-nya air, sehingga R2-nya sama dengan indeks bias air. Indeks bias air itu kalau nggak salah sekitar 4/3. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, ini untuk membantu kita memahami hukum Snellius ya. Kita lihat ya. Nah, misal cahaya datang dari medium satu yang saya sebut tadi misalnya udara ya. Nah, maka caranya adalah kita gambar suatu garis yang menyatakan berkas cahaya berangkat dari lingkaran satu. Jadi misalnya kita buat dari sini ya. Cahaya dari sini datangnya. Nah, kemudian mengarah kepada pusat lingkaran ini, mengarah ke sini ya. Nah, maka kita buat eh, suatu garis ya sinar ya dari sini ya dari lingkaran satu menuju ke pusat lingkaran. Jadi ke sana. Nah, seperti itu. Maaf agak bengkok sedikit ya. Nah, ini sinar datang seperti ini. Ini saya singkat SD ya, sinar datang. Ingat-ingat, sinar datang. Nah, kemudian sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal, ingat-ingat garis normal itu garis yang tegak lurus bidang batas itu yang mendatar, berarti ini bidang batas ya. Nah, kemudian normal itu berarti garis yang vertikalnya, sumbu Y-nya. Oke. Nah, maka sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal itu yang kita sebut dengan sinar datang atau sudut sinar datang. Biasanya kita lambangkan dengan huruf I, incident light ya. Nah, kemudian lalu sinarnya itu akan kemana? Nah, ingat, sinar itu akan merambat ya kalau lurus, kalau nggak ganti medium itu kan lurus, kalau nggak ganti medium ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau lurus seperti ini kan dia akan sama dengan I juga kan ya. Seperti ini. Ini kalau lurus, kalau mediumnya nggak ganti ya. Nah, kemudian kita akan buat garis bantu ya. Kita akan buat garis bantu. Kita pakai warna lain. Nah, kita buat garis bantu mendatar dari sinar ini dari pangkalnya dari awalnya sinar datang itu ke sumbu vertikalnya ya. Dan ini panjang garisnya kita sebut dengan X gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, memahami dengan baik. Kalau saya tarik garis lurus seperti ini, otomatis yang ini pun X. Sama ya? Oke, mudah-mudahan dipahami. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Oke, nah tanya ke siapa? Tanya ke teman, tanya ke saya boleh ya. Kalian tahu caranya, tanya ke saya gimana. Nah, eh, faktanya adalah sinar ini pindah medium. Nah, kalau pindah medium, terus kemana sinarnya? Nah, caranya adalah, nah untuk mencari sinar itu akan merambat kemana? Nih, titik ujung tadi sinar itu kan sampai sini ya. Nah, kalau lurus ya. Nah, begini. Tapi kenyataannya kan nggak lurus ya. Gimana kenyataannya? Nah, kita tarik garis vertikal ke bawah, sejajar dengan normal. Kita tarik dari sini. Nah, ketemu titik ini. Nah, maka sinar itu pasti akan merambatnya ke arah sini. Nah, jadi dari pusat koordinat tadi ya, dari tengah-tengah tadi itu kita tarik garis ke sana. Aduh maaf kok belok-belok ya, udah anggap lurus ya. Nah, itu sinarnya itu akan ke situ. Ya, dan tentu saja kalian paham ya kalau garis yang mendatar ini saya tarik sini, ini nanti panjangnya kan sama dengan X juga kan? Ya, panjangnya X juga. Ya, oke. Nah, dan sudut sinar biasnya adalah sudut antara sinar bias itu yang ini, yang barusan nih, SB ya, saya sebutnya sinar bias, ingat-ingat. Nah, maka sudut sinar biasnya itu R, itu berarti yang ini, segini. Iya.
Nah, kalau sudah, ya sekarang kita bermain trigonometri ya, ingat-ingat ya. Nah, ingat ada sudut I di sana, kemudian ada sinar lingkaran kecil, ingat jari-jarinya adalah R1 dan di mana R1-nya sama dengan N1. Berarti kita bisa tuliskan sinus I ya, trigonometri ingat-ingat kan sama dengan depannya itu X dibagi dengan R1. Jadi karena R1-nya sama dengan N1 berarti sinus I-nya sama dengan X dibagi dengan N1. Dengan begitu kalian akan dapat X-nya berarti sama dengan N1 sinus I. Ya, oke. Sip ya, nggak ada masalah mudah-mudahan ya. Sekarang kita lihat sudut yang bawah. R, ada sudut R di sana ya. Ingat-ingat, jari-jari lingkaran besar itu R2. Nah, sisi miring yang merah itu kan R2 ya. Kemudian depannya sudut itu X. Berarti kita akan punya sinus R itu sama dengan X juga ya dibagi dengan R2. Atau sinus R itu berarti sama dengan X dibagi dengan N2. Karena R2-nya sama dengan R2, ingat-ingat ya. N2-nya sama dengan R2. Jadi X sama dengan apa? Iya, sama dengan N2 sinus R. Nah, dari dua persamaan itu kalian akan dapat, oh ternyata X kan sama dengan X kan pasti ya. Maka inilah yang disebut dengan persamaan hukum Snellius. N1 sinus I, sinus sudut datang, sama dengan N2 sinus R. Ya, tentu saja setelah ini kalian boleh hafal, saya bilang boleh hafal ya. Tetapi kalau kalian paham itu akan jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik ya.